Raka menarik nafas panjang, menatap cermin kecil di kamar kosnya yang sederhana. Rambutnya sedikit acak-acakan, tapi senyum lebar di wajahnya menunjukkan semangat yang tak bisa disembunyikan. Hari ini pulang, gumamnya menggenggam kunci motor. Mahasiswa semester 3 di sebuah universitas di kota kecil ini, Raka selalu bangga dengan kemandiriannya. Setelah lulus SMA, ia memilih kuliah jauh dari kampung halamannya, membuktikan bahwa ia bisa hidup tanpa bergantung pada orang tua. Kosnya hanya 10 menit jalan kaki dari kampus, terasa seperti markas kecilnya. Namun, ia lebih sering menggeber motor bututnya untuk menghemat waktu, apalagi saat terlambat kuliah. Jarak antara kota tempat kuliahnya dan kampung halamannya sekitar 3 jam perjalanan motor. Bagi Raka, itu bukan masalah besar. Ia suka angin yang menerpa wajahnya saat berkendara, memberi rasa bebas yang tak ia temukan di ruang kuliah. Pagi ini, hari pertama libur semester yang berlangsung 2 minggu. Raka membuat keputusan spontan, pulang ke rumah tanpa memberi kabar kepada Pak Wawan dan Ibu Wawan, orang tuanya. Mereka pasti kaget, katanya, terkekeh sendiri sambil membayangkan wajah terkejut ibunya. Sudah hampir setahun ia tak pulang, sibuk dengan tugas kuliah dan kerja paruh waktu di kafe kampus. Libur ini adalah kesempatan sempurna untuk berkumpul, dan Raka ingin membuatnya spesial dengan kejutan. Raka bukan tipe yang suka merencanakan segalanya. Sifat keras kepalanya sering membuatnya bertindak dulu, berpikir belakangan. Buah apel dibandingkan anggur, makanya ngapelin orang tuaku ketimbang nganggurin libur. Canda yang garing pada dirinya sendiri. Memasukkan pakaian ke dalam ransel, ia hanya membawa keperluan sederhana, beberapa baju, charger ponsel, dan dompet. Cukuplah, pikirnya, menutup resleting ransel. Sebelum pergi, ia memeriksa motornya di halaman kos. Ban masih bagus, bensin penuh, siap tempur, katanya, menepuk jok motor. Namun seperti biasa, Raka kesiangan. Matahari sudah tinggi saat ia akhirnya mengunci pintu kos dan melajukan motornya. Harusnya berangkat pagi, gumamnya, melirik jam tangan yang menunjukkan pukul 11.30. Untuk sampai sebelum maghrib, ia harus sedikit ngebut. Jalanan kota masih ramai, tapi begitu keluar dari pusat kota, pemandangan berubah. Perumahan berganti sawah hijau, lalu hutan kecil dengan pohon-pohon tinggi. Angin membawa aroma tanah basah, dan Raka merasa seperti pulang ke masa kecil, saat ia sering bermain di sawah dekat rumah. Perjalanan berlangsung lancar selama 2 jam pertama. Raka sesekali berhenti untuk minum air atau memeriksa ponselnya, tapi ia tak ingin membuang waktu. Kalau sampai malam, ibu pasti ngomel, pikirnya. Tersenyum, ia membayangkan ibunya, Bu Wawan, yang selalu cerewet kalau Raka pulang terlambat. Pak Wawan, ayahnya, lebih pendiam, tapi pasti akan menyambutnya dengan pelukan hangat. Kenangan keluarga membuat Raka semakin bersemangat. Ia menyalakan musik di earphone, mendengarkan lagu-lagu pop yang membuatnya tetap terjaga. Namun saat motornya memasuki perbatasan kota asalnya, suasana berubah. Langit yang tadinya cerah mulai kelabu, meski tak ada tanda hujan. Jalanan menjadi lebih sepi. Hanya sesekali dilewati truk atau sepeda motor lain. Raka merasakan sesuatu yang aneh, seperti beban berat di dadanya. Apa sih ini? Gumamnya, mencoba mengabaikan perasaan itu. Ia bukan tipe yang percaya firasat, tapi kesedihan mendalam yang tiba-tiba muncul terasa tak wajar. Hawa di sekitarnya juga dingin, padahal sore itu seharusnya hangat. Mungkin cuma capek kali, pikirnya, menggosok lengannya yang merinding. Raka mempercepat laju motor, berharap sampai rumah akan menghilangkan perasaan aneh ini. Ia mencoba fokus pada pemandangan sawah yang mulai menguning, jembatan kecil di atas sungai, dan tiang-tiang listrik yang berbaris rapi. Tapi perasaan tak enak itu terus mengintai, seperti bayangan yang tak terlihat. Aneh banget, katanya dalam hati lagi, menggelengkan kepala. Ia teringat cerita teman kosnya tentang firasat sebelum hal buruk terjadi. Tapi Raka menepisnya. Itu cuma omong kosong, gumamnya, mencoba meyakinkan diri.
Untuk mengalihkan pikiran, Raka mulai memikirkan apa yang akan ia lakukan di rumah. Mungkin membantu ibunya memasak atau mengobrol dengan ayahnya tentang rencana masa depan. Ia juga ingin bertemu Tante Sari, pembantu rumah tangga yang sudah seperti ibu kedua baginya. Tante Sari selalu ceria, suka bercanda, dan tak pernah marah meski Raka sering membuat rumah berantakan saat kecil. Pasti Tante Sari masak sesuatu yang enak, pikir Raka, membayangkan aroma rendang buatannya. Namun, perasaan aneh itu kembali muncul, lebih kuat kali ini. Raka merasa seperti ada yang memperhatikannya. Meski jalanan kosong, ia melirik ke kaca spion, tapi hanya melihat debu yang berterbangan di belakang motornya. Mungkin cuma imajinasi, pikirnya. Tapi jantungnya berdetak lebih kencang. Ia mencoba bernyanyi lebih keras, berharap suara itu akan mengusir kegelisahan. Cepat sampai, gumamnya seperti mantra. Setelah perjalanan yang terasa lebih lama dari biasanya, Raka akhirnya melihat papan nama kota asalnya. Jalanan mulai dikenali. Toko kelontong di tikungan pohon beringin besar di dekat masjid. Dan akhirnya gang kecil menuju rumahnya. Matahari sudah rendah, menyisakan seburat oranye di langit. Raka memperlambat motor, merasakan campuran lega dan cemas. Rumahnya, bangunan sederhana dengan cat putih dan pagar besi, terlihat di kejauhan. Lampu-lampu di teras dan ruang tamu menyala terang, tapi tak ada suara atau tanda kehidupan. Kok sepi? Gumam Raka, mematikan mesin motor di depan pagar. Ia melepas helm, menatap rumah dengan alis berkerut. Biasanya ibunya akan mendengar suara motor dan langsung berlari ke teras, atau ayahnya akan muncul dengan senyum lebar. Tapi malam ini, rumah terasa hening, sunyi, seperti tak berpenghuni. Perasaan aneh yang tadi sempat reda, kini kembali lebih kuat. Mungkin mereka di dalam, pikir Raka, mencoba meyakinkan diri. Tapi di lubuk hatinya, ia merasa ada yang salah. Raka mendorong motornya ke garasi di belakang rumah. Langkahnya sedikit ragu. Bau tanah dan rumput basah di halaman belakang tercium kuat, tapi tak ada aroma masakan yang biasanya menyambutnya. Ia mengunci garasi, menarik nafas dalam, dan berjalan menuju pintu depan. Lampu-lampu yang menyala di dalam rumah seharusnya menjadi tanda bahwa ada orang, tapi keheningan itu membuat bulu kuduknya berdiri. Mungkin aku paranoid, gumamnya, menggenggam kunci rumah di saku celana. Berdiri di depan gerbang, Raka memandang rumahnya sekali lagi. Jendela-jendela tertutup rapat dan tak ada bayangan bergerak di balik tirai. Ia mencoba tersenyum, mengingatkan diri bahwa ini rumahnya, tempat ia dibesarkan. Ayo Raka, jangan lebay, katanya, mencoba mengusir ketakutan. Tapi di dalam hatinya, ia tahu sesuatu tak beres. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mendorong gerbang bersiap masuk ke rumah yang tiba-tiba terasa asing. Raka mendorong gerbang besi rumahnya. Suara engsel yang berderit memecah keheningan sore. Ia menarik nafas dalam, mencoba menenangkan detak jantungnya yang sedikit lebih cepat setelah firasat aneh di perjalanan. Lampu-lampu rumah menyala terang, menerangi teras dan jendela-jendela. Tapi tak ada suara tawa ibunya atau langkah ayahnya yang biasanya menyambut. Mungkin mereka di dalam, gumam Raka, melangkah menuju garasi belakang untuk memarkirkan motornya. Bau rumput basah di halaman tercium kuat, tapi tak ada aroma masakan yang biasa menguar dari dapur. Rumah ini terasa asing, meski ia tahu setiap sudutnya seperti punggung tangannya. Setelah mengunci garasi, Raka berjalan memutar ke pintu depan. Langkahnya sedikit ragu. Ia memperhatikan sekitar. Pohon mangga di samping rumah berdiri diam. Daun-daunnya tak bergoyang, meski angin sore bertiup pelan. Jendela-jendela tertutup rapat. Tirai-tirai tak tergerak. Apa mereka beneran enggak di rumah? Pikirnya. Alisnya berkerut. Ia mencoba membayangkan Pak Wawan dan Ibu Wawan menyiapkan kejutan. Mungkin tersembunyi di ruang tamu untuk meneriakinya, "Selamat datang!" Tapi keheningan itu membuat dugaannya terasa kosong. Atau Tante Sari yang nyanyi-nyanyi sambil masak? Candanya dalam hati mencoba mengusir ketegangan. Sampai di pintu depan, Raka menekan bel. Jarinya sedikit gemetar. Suara bel bergema di dalam,
tapi tak ada respons. Ia menunggu, mengetuk-ngetuk kakinya ke lantai teras. "Halo, ada orang?" panggilnya. Suaranya terdengar kecil di tengah keheningan. Tak ada jawaban. Ia menekan bel lagi. Kali ini lebih lama, sambil mencoba memutar gagang pintu. Mungkin gak dikunci, gumamnya. Tapi sebelum tangannya menyentuh gagang, pintu tiba-tiba terbuka dengan derit pelan, dan sebuah sosok berdiri di ambang pintu. Ya ampun, Raka tersentak, mundur selangkah. Di depannya berdiri Tante Sari, asisten rumah tangga yang sudah seperti ibu kedua baginya. Wajah Tante Sari pucat, hampir seperti kertas, dengan lingkaran hitam samar di bawah matanya. Rambutnya yang biasanya rapi diikat, kini tergerai tak beraturan, dan matanya menatap Raka dengan tatapan kosong. "Tante bikin kaget aja," kata Raka, mencoba tertawa. Tapi suaranya terdengar dipaksakan. Ia mengharapkan Tante Sari tersenyum lebar seperti biasa, mungkin melempar candaan tentang rambut acak-acakan Raka. Tapi Tante Sari hanya mengangguk pelan, bibirnya membentuk garis lurus. "Masuk, Den," katanya, suaranya lirih, hampir seperti bisikan. "Baru sampai?" "Iya Tante, tadi agak ngebut biar gak kemalaman," jawab Raka, melangkah masuk sambil menggenggam tali ranselnya. Ia mencium bau samar sabun cuci dari dalam rumah, tapi tak ada aroma masakan yang biasa menyambut. "Tante kenapa pucat gitu? Kurang tidur apa sakit?" tanyanya, mencoba mencairkan suasana. Tante Sari tak menjawab. Ia hanya berbalik, berjalan menuju ruang tamu dengan langkah pelan, seperti melayang. Raka mengerutkan kening, bingung. Aneh banget, pikirnya. Tante Sari sudah bekerja untuk keluarga Raka sejak ia bayi. Sosoknya selalu penuh tawa, suka bercanda, dan tak pernah marah meski Raka kecil sering membuat rumah berantakan. Raka ingat bagaimana Tante Sari mengajarinya membuat layang-layang atau menyanyikan lagu-lagu daerah saat menidurkannya. Tapi Tante Sari yang ada di depannya sekarang terasa berbeda, seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Mungkin Tante lagi capek, pikir Raka, mencoba rasional. Tapi tatapan kosong itu terus mengganggunya. Tante, Bapak sama Ibu mana? Kok rumah sepi banget? Tanya Raka, mengikuti Tante Sari ke ruang tamu. Ia memperhatikan ruangan itu. Sofa masih rapi, meja makan kosong, tapi lampu-lampu menyala terang, membuat bayangan mereka menari di dinding. Hawa di dalam rumah terasa dingin, meski malam belum tiba. Tante Sari berhenti di dekat meja makan, memandang Raka sekilas sebelum menjawab. Tuhan sama Nyonya keluar kota, Den. Kemarin sore mereka berangkat, katanya. Suaranya tetap lirih, tanpa emosi. Hah? Luar kota? Raka memandang Tante Sari dengan mulut sedikit terbuka. Kemana? Aku kan sengaja pulang biar bisa ngasih kejutan. Ia merasa kecewa. Rencananya untuk melihat wajah terkejut orang tuanya langsung ambiar. Emang mereka ngapain Tante? Kok gak bilang-bilang? Tanyanya lagi. Berharap Tante Sari akan cerita panjang seperti biasa. Tante Sari hanya mengangguk samar. Tante gak tahu, Den. Udah, dan Raka mandi dulu, terus makan. Makanan sudah Tante siapkan di meja makan, katanya, lalu berjalan menuju dapur tanpa menoleh. Raka berdiri di tempat, bingung. Kok gak kayak Tante Sari biasanya sih? Pikirnya. Ia mengharapkan Tante Sari akan menggodanya. Mungkin bilang, wah Raka pulang kok gak bilang. Mau Tante masakin apa nih? Tapi sikap Tante Sari dingin, hampir seperti orang asing. Raka menghela nafas, mencoba mengabaikan perasaan tak nyaman yang mulai merayap. Mungkin Tante lagi gak enak badan kali ya, gumamnya. Berjalan menuju lorong kecil yang mengarah ke kamarnya. Saat melewati kamar Tante Sari di ujung lorong, ia melirik pintu kayu itu. Kamarnya gelap, pintu tertutup rapat, seolah tak pernah disentuh. Loh, Tante tidur di mana kalau kamarnya gitu? Pikirnya. Tapi kelelahan perjalanan membuatnya menggelengkan kepala. Nanti aja tanya, katanya dalam hati, melanjutkan langkah. Di kamarnya, Raka melempar ransel ke atas kasur. Kamar itu masih seperti dulu. Poster band favoritnya di dinding, rak buku yang penuh buku kuliah,
dan bau samar bedak bayi yang entah kenapa selalu ada. Ia duduk sejenak, mencoba menenangkan diri. Rumah ini seharusnya terasa hangat, penuh kenangan. Tapi malam ini, semuanya terasa salah. Hawa dingin meresap ke tulang, dan keheningan rumah membuat telinganya berdenging. Mungkin aku cuma capek, pikirnya, menggosok wajahnya. Setelah mandi cepat, Raka mengganti baju dan menuju ruang makan. Perutnya sudah keroncongan. Di meja makan, ia melihat semangkuk soto ayam dan sepiring nasi. Uap masih mengepul samar. Tante Sari berdiri di dekat meja, tangannya memegang sendok besar, tapi wajahnya tetap pucat. Saat Raka mendekat, Tante Sari tersenyum tipis, tapi senyum itu terasa aneh, seperti topeng yang tak pas di wajahnya. "Makan, Raka," katanya, suaranya hampir tak terdengar. "Wah, soto, makasih Tante," kata Raka mencoba ceria, meski bulu kuduknya berdiri. Ia duduk mengambil sendok dan mulai makan. Soto itu enak, tapi entah kenapa rasanya kurang greget, seperti hilang sesuatu. Ia melirik Tante Sari, yang kini berdiri di sudut ruangan, memandangnya tanpa berkedip. "Tante gak makan bareng?" tanyanya, berharap Tante Sari akan duduk dan mengobrol seperti dulu. Tapi Tante Sari hanya menggeleng, lalu berjalan ke arah dapur, menghilang di balik pintu. Raka menelan ludah, tiba-tiba kehilangan selera. Ia memaksakan diri menghabiskan soto, tapi pikirannya dipenuhi pertanyaan. Kenapa Tante Sari berubah? Kenapa rumah ini terasa seperti bukan rumahnya? Keheningan di sekitarnya terasa berat, seperti ada yang menekan dadanya. Lampu-lampu yang menyala terang justru membuat bayangan di dinding terlihat lebih gelap, lebih hidup. Mungkin aku cuma capek kali ya, gumamnya lagi. Tapi suaranya sendiri terdengar asing di telinganya. Ia meletakkan sendok, menatap piring kosong. Di luar, malam mulai turun, dan suara jangkrik mulai terdengar samar. Raka mencoba fokus pada rencana besok. Mungkin menghubungi orang tuanya, atau mengobrol dengan Tante Sari untuk mencari tahu apa yang salah. Tapi di lubuk hatinya, ia tahu sesuatu tak beres. Rumah ini, yang seharusnya penuh kehangatan, kini terasa seperti perangkap yang menunggu untuk menutup. Raka menatap piring kosong di depannya. Sendoknya diletakkan dengan pelan di samping mangkuk soto yang sudah habis. Perutnya kenyang, tapi hatinya masih gelisah. Keheningan ruang makan terasa menekan, hanya dipecah oleh suara jangkrik samar dari luar. Ia melirik ke arah dapur, tempat Tante Sari menghilang tadi. "Tante gak biasanya gini," gumamnya, menggosok tengkuknya yang terasa dingin. Biasanya Tante Sari akan duduk bersamanya, mengobrol tentang apa saja, dari resep masakan sampai cerita lucu tentang tetangga. Tapi malam ini, Tante Sari seperti bayangan, muncul dan lenyap tanpa jejak. Raka bangkit dari kursi, berharap bisa menemukan Tante Sari untuk mengobrol. Ia ingin menghilangkan kesepian yang mulai merayap, apalagi dengan Pak Wawan dan Ibu Wawan yang ternyata tak di rumah. Mungkin Tante di dapur, pikirnya, melangkah ke arah pintu dapur. Cahaya lampu neon di dapur menyala terang, tapi ruangan itu kosong. Panci dan wajan tersusun rapi di rak. Tak ada tanda-tanda Tante Sari baru saja memasak. "Loh, Tante kemana?" gumam Raka. Alisnya berkerut. Ia berbalik, memeriksa ruang tamu. Sofa kosong, televisi mati, dan tirai jendela tak bergerak. Rumah ini terasa seperti museum, dingin dan tak bernyawa. "Tante Sari," panggilnya. Suaranya bergema di lorong sempit. Tak ada jawaban. Raka melangkah ke pintu depan, berpikir mungkin Tante Sari sedang menyapu teras seperti kebiasaannya. Tapi teras kosong, hanya lampu bohlam kuning yang menyala, menerangi kursi rotan yang tak disentuh. Angin malam bertiup pelan, membawa bau basah tanah. Tapi tak ada tanda-tanda Tante Sari. Ini sih udah aneh banget, pikirnya. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Ia kembali masuk menutup pintu dengan hati-hati, mencoba menenangkan diri. Mungkin Tante istirahat kali ya, katanya dalam hati, meski tak yakin. Tiba-tiba, ia teringat kamar Tante Sari di ujung lorong dekat kamarnya. Tadi, saat menuju kamarnya, ia melihat kamar itu gelap dan tertutup. Apa Tante di sana? Pikirnya, melangkah ke arah lorong. Lorong itu sempit, diterangi lampu temaram,
yang membuat bayangannya memanjang di dinding. Pintu kamar Tante Sari terlihat sama seperti tadi. Kayu tua, tertutup rapat, tanpa cahaya dari celah-celahnya. Raka mengetuk pelan. "Tante? Tante di dalam?" tanyanya. Suaranya sedikit gemetar. Tak ada jawaban, hanya keheningan yang terasa semakin berat. Ia mengetuk lagi, lebih keras. "Tante Sari," panggilnya, tapi tetap hening. Raka mundur selangkah, tangannya menggosok lengan yang merinding. Mungkin tante keluar, pikirnya. Tapi pikiran itu terasa tak masuk akal. Ia baru saja melihat Tante Sari di ruang makan, dan rumah ini terkunci dari dalam. Tiba-tiba, suara lirih dari belakang membuat jantungnya hampir berhenti. Raka lagi ngapain? Raka tersentak, berbalik dengan cepat. Tante Sari berdiri di ujung lorong, hanya beberapa langkah darinya. Wajahnya pucat seperti bulan, matanya menatap kosong, dan bibirnya membentuk senyum tipis yang tak mencapai mata. "Ya Tuhan, Tante!" seru Raka, tangannya memegang dada. Dari mana tiba-tiba muncul gitu, bikin jantungan. Ia mencoba tertawa, tapi suaranya terdengar kering. Tante Sari tak bergerak, hanya menatapnya dengan ekspresi yang membuat bulu kuduk Raka berdiri. "Tante tadi dari depan," katanya, suaranya datar, seperti membaca teks. "Depan? Tapi aku tadi cek teras nggak ada tante," balas Raka, nadanya bercampur ketakutan dan kebingungan. Ia yakin, ia sudah memeriksa setiap sudut rumah. Tante Sari tak menjawab, hanya mengangguk samar, lalu berbalik menuju ruang tamu. Langkahnya pelan dan aneh, seperti tak menyentuh lantai. Raka menelan ludah, jantungnya berdetak kencang. Ini nggak beres, pikirnya, buru-buru berjalan ke kamarnya. Tangannya gemetar saat mengunci pintu. Di dalam kamar, Raka duduk di tepi kasur, mencoba menenangkan nafas. Kamarnya masih sama. Poster band di dinding, rak buku yang sedikit berdebu, dan bau samar bedak bayi. Tapi malam ini kamar itu tak terasa aman. Ia berbaring menatap plafon, pikirannya dipenuhi keanehan Tante Sari. Kenapa Tante jadi gitu? Dulu kan selalu ceria, suka nyanyi-nyanyi, gumamnya. Ia teringat saat kecil ketika Tante Sari mengajarinya membuat kue sambil bercanda. Tapi Tante Sari yang tadi seperti orang lain, dingin dan menyeramkan. Mungkin Tante sakit atau ada masalah keluarga, pikirnya mencoba rasional. Tapi tatapan kosong dan senyum tipis itu terus menghantuinya. Kelelahan perjalanan akhirnya mengambil alih. Raka menarik selimut, memejamkan mata, dan tanpa sadar tertidur. Namun, tengah malam, sekitar pukul 2, ia terbangun dengan perut mulas. "Sial, soto tadi apa terlalu pedas ya?" gumamnya, bergegas ke kamar mandi di ujung lorong. Setelah selesai, ia mencuci tangan, menatap cermin di atas wastafel. Wajahnya sendiri terlihat pucat di bawah lampu neon, membuatnya buru-buru mengalihkan pandangan. Kembali ke kamar, ia mencoba tidur. Tapi matanya tak mau terpejam. Rumah terasa lebih dingin, seperti ada angin yang meresap dari celah-celah dinding. Bingung dan bosan, Raka memutuskan menonton TV di ruang tamu. Mungkin ada film bagus, pikirnya, berjalan pelan ke ruang tamu dengan ponsel sebagai senter. Ia menyalakan televisi. Suara iklan yang keras memecah keheningan. Tapi saat ia mengganti saluran, mencari acara yang menarik, hawa di ruangan tiba-tiba berubah. Dinginnya menusuk seperti berdiri di freezer. Raka memeluk dirinya sendiri, melirik ke sekitar. Ini sih nggak normal, gumamnya. Jantungnya mulai berdegup. Tiba-tiba suara lirih kembali terdengar dari belakang. Belum tidur Raka? Raka tersentak, hampir menjatuhkan remote TV. Ia berbalik, dan Tante Sari berdiri di dekat sofa. Wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Ekspresinya datar seperti patung. "Tante, jangan muncul tiba-tiba gitu dong," seru Raka. Suara Raka bergetar. Ia berdiri dari sofa, tangannya gemetar. "Tante ngapain jam segini belum tidur?" tanyanya mencoba menyembunyikan ketakutan. Tante Sari tak menjawab, hanya menatapnya dengan mata yang tampak tak berkedip. "Tante cuma mau lihat Raka," katanya, suaranya seperti angin, dingin dan kosong. Raka tak tahan lagi. "Aku balik ke kamar dulu Tante," katanya cepat, hampir berlari menuju lorong. Ia bisa merasakan tatapan Tante Sari di punggungnya, seperti jarum yang menusuk. Sesampainya di kamar,
ia mengunci pintu. Nafasnya tersengal. Apa-apaan ini? Gumamnya bersandar di pintu. Ia mencoba menenangkan diri, tapi pikirannya kacau. Tante Sari tak lagi terasa seperti Tante Sari yang ia kenal. Mungkin aku cuma capek halusinasi, pikirnya lagi, tapi ia tahu itu tak benar. Baru saja ia duduk di kasur. Suara langkah cepat terdengar dari tangga di luar kamar. Langkah itu berat, seperti seseorang berlari naik dengan tergesa. Raka membeku, jantungnya berdegup kencang. Siapa itu? Pikirnya, menatap pintu yang terkunci. Langkah itu berhenti, lalu digantikan oleh gedoran keras di pintu kamarnya. Pem 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 pem. Suara itu menggema, disertai bunyi gagang pintu yang digoyang-goyang, seolah seseorang berusaha masuk dengan paksa. Tante Sari, itu tante kan? Panggil Raka. Suaranya gemetar, tapi tak ada jawaban, hanya gedoran yang semakin keras. Raka meraih ponselnya. Tangannya gemetar saat mencoba menghubungi Pak Wawan. Pak, angkat Pak, gumamnya. Tapi panggilan itu tak tersambung, hanya suara nada sibuk. Ia mencoba nomor ibunya, hasilnya sama. Kenapa sih gak ada yang aktif? Pikirnya, panik. Gedoran terus berlanjut, membuat pintu berderit, seolah akan jebol. Raka melompat ke kasur, menarik selimut hingga menutupi kepala, seperti anak kecil yang takut hantu. Berhenti, bisiknya menutup telinga, berharap suara itu hilang. Setelah waktu yang terasa seperti selamanya, gedoran tiba-tiba berhenti. Keheningan kembali menyelimuti rumah, tapi justru terasa lebih mencekam. Raka mengintip dari balik selimut, melirik jam di ponselnya. Pukul 3.40. Ia tak berani bergerak, takut suara itu kembali. Apa yang terjadi di rumah ini? Pikirnya. Pikirannya berputar-putar. Tante Sari, rumah yang dingin, suara-suara aneh. Semuanya terasa seperti mimpi buruk. Tapi kelelahan akhirnya mengambil alih. Matanya terpejam dan ia tertidur pulas, meski ketakutan masih mengintai di sudut pikirannya. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui celah-celah tirai, membangunkan Raka dari tidur lelapnya yang dipenuhi mimpi buruk. Ia membuka mata perlahan, kepalanya terasa berat, seperti habis berlari semalaman. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 9. Sudah terlambat untuk kebiasaannya, tapi sebelum ia sempat mengumpulkan pikiran, matanya melebar saat menyapu kamarnya. Apa ini? Gumamnya. Suaranya serak. Kamar yang semalam masih rapi kini berantakan. Buku-buku kuliah di rak berserakan di lantai. Beberapa halaman robek. Hiasan dinding berupa bingkai foto keluarga tergeletak di sudut. Kacanya retak. Sebuah vas kecil yang biasa ada di meja belajar pecah berkeping-keping. Serpihannya berkilau di bawah sinar matahari. Raka bangkit dari kasur. Jantungnya berdetak kencang. Semalam kan enggak gini, pikirnya mencoba mengingat apa yang terjadi. Bayangan suara langkah berlari di tangga dan gedoran keras di pintu kamarnya kembali menghantui. Apa itu beneran terjadi? Gumamnya, menggosok wajahnya. Ia yakin ia mengunci pintu dan tak ada tanda-tanda orang masuk. Tapi kekacauan di kamarnya terasa seperti bukti bahwa sesuatu atau seseorang telah berada di sini. Tante Sari, katanya pelan. Nama itu terucap tanpa sadar. Sosok pucat dengan tatapan kosong itu terus muncul di pikirannya, membuat bulu kuduknya berdiri. Dengan langkah ragu, Raka membuka pintu kamar, mengintip lorong di luar. Rumah kembali sepi. Hanya suara burung berkicau samar dari luar. Tante Sari, panggilnya. Suaranya bergema di lorong sempit. Tak ada jawaban. Ia melangkah keluar, berniat mencari Tante Sari untuk menanyakan apa yang terjadi semalam. Mungkin Tante juga dengar suara itu, pikirnya, berusaha meyakinkan diri. Tante Sari selalu jadi penutup cerita masa kecilnya, sosok yang membuatnya merasa aman. Tapi setelah kejadian semalam, ia tak yakin lagi. Raka memeriksa kamar Tante Sari terlebih dahulu. Pintu kayu tua itu masih tertutup rapat, tanpa cahaya dari celah-celahnya. Ia mengetuk pelan. Tante di dalam, tanyanya. Tapi keheningan adalah satu-satunya jawaban. Ia mencoba memutar gagang pintu, tapi terkunci. Kemana sih Tante? Gumamnya.
Rasa frustasi bercampur ketakutan. Ia berjalan ke dapur, berharap menemukan Tante Sari sedang membuat teh atau menyapu, seperti kebiasaannya. Tapi dapur kosong. Panci dan wajan masih di tempatnya, tanpa tanda-tanda aktivitas pagi ini. Raka melanjutkan ke ruang tamu. Tempat televisi masih mati sejak ia tinggalkan semalam. Sofa, meja, dan tirai tampak tak tersentuh. Seperti rumah ini ditinggalkan bertahun-tahun. Ini rumah apa makam sih? Pikirnya, mencoba bercanda untuk menenangkan diri, tapi candaannya terasa hampa. Ia duduk di sofa, menghela nafas panjang, mencoba menyusun pikiran. Semalam ada suara gedoran. Tante Sari muncul tiba-tiba. Sekarang rumah kosong. Apa aku sedang mimpi? Gumamnya, tapi kekacauan di kamarnya nyata, dan perasaan tak nyaman di dadanya semakin kuat. Tiba-tiba ponselnya berdering, membuat Raka tersentak. Nama Pak Wawan muncul di layar. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mengangkat telepon. Halo Pak, katanya. Suaranya penuh harap. Assalamualaikum Raka, kamu di mana? Tadi malam kok telepon Bapak? Tanya Pak Wawan, nadanya bercampur kaget dan khawatir. Waalaikumsalam Pak, aku di rumah, pulang kemarin. Tadi malam ada kejadian aneh Pak, jawab Raka. Suaranya bergetar. Ia menceritakan semuanya. Suara langkah, gedoran di pintu, dan sikap aneh Tante Sari. Aku tadi nyari Tante Sari tapi gak ketemu Pak. Dia bilang Bapak sama Ibu keluar kota. Emang bener Pak? Tanyanya, berharap bapaknya bisa menjelaskan. Ada jeda panjang di ujung telepon, membuat Raka semakin gelisah. Raka, kamu bilang Tante Sari? Tanya Pak Wawan, suaranya tiba-tiba tegang. Kamu yakin ketemu Tante Sari? Iya Pak, kemarin dia buka pintu, masakin soto, terus tadi malam muncul lagi. Kenapa sih Pak? Balas Raka bingung dengan nada panik bapaknya. Raka, dengar baik-baik, kata Pak Wawan, suaranya gemetar. Tante Sari, dia sudah meninggal 3 hari lalu. Dia jatuh dari tangga, kepalanya terbentur keras, nyawanya ndak bisa diselamatkan. Sekarang Bapak sama Ibu di kampungnya Tante Sari, ngurus pemakaman. Hah? Raka merasa dunia berhenti berputar. Apa? Nggak mungkin Pak, serunya, suaranya nyaris pecah. Aku ketemu Tante kemarin, dia masak, ngomong sama aku. Ia mencoba menyangkal. Pikirannya berputar-putar. Gambaran Tante Sari yang pucat dengan tatapan kosong tiba-tiba terasa lebih menyeramkan. Bapak bercanda kan? Bapak ngapusi? Tanyanya, berharap ini cuma lelucon buruk. Bapak ndak bohong Raka. Cek ponselmu, Bapak kirim foto, kata Pak Wawan. Nadanya penuh kekhawatiran. Sesaat kemudian, ponsel Raka bergetar. Ia membuka pesan dari bapaknya, dan di layar muncul foto batu nisan sederhana dengan nama asli Tante Sari terukir jelas. Di sampingnya, tanah makam masih basah, menandakan pemakaman baru selesai. Raka menatap foto itu, tangannya gemetar hingga ponsel hampir jatuh. Gak mungkin, bisiknya, nafasnya tersengal. Raka, kamu sekarang cari tempat aman, kunci diri kamar, tunggu Bapak sama Ibu pulang, kami segera balik, perintah Pak Wawan. Suaranya penuh kepanikan. Iya Pak, jawab Raka lemah, tapi pikirannya kacau. Ia mematikan telepon, matanya masih terpaku pada foto batu nisan. Tante Sari sudah meninggal, tapi aku ngobrol sama dia, pikirnya, mencoba mencari logika di tengah kengerian. Ia teringat soto yang dimakannya, senyum tipis Tante Sari, dan kemunculan yang tiba-tiba. Apa aku ketemu hantu? Gumamnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Ketakutan yang selama ini ia tekan kini meluap, membuat dadanya sesak. Raka bangkit dari sofa, kakinya terasa lemas. Aku harus ke kamar, pikirnya berlari menuju lorong. Tapi saat ia sampai di tangga menuju kamarnya, langkahnya terhenti. Di puncak tangga, sosok Tante Sari berdiri, muncul entah dari mana. Wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Matanya hitam pekat tanpa kilau, dan tubuhnya tampak samar, seperti kabut. Raka, katanya, suaranya seperti angin yang menusuk tulang. Raka terpaku, kakinya tak bisa bergerak. Ia ingin berteriak, tapi mulutnya seperti terkunci. Tubuhnya terasa berat, seperti ditahan kekuatan tak terlihat.
Tante Sari melangkah turun, gerakannya tak wajar, seperti melayang. Raka terjatuh ke lantai, punggungnya membentur dinding. "Tante, jangan," bisiknya, tapi suaranya hilang di tenggorokan. Suasana rumah berubah seketika, dingin menusuk hingga menggigil. Cahaya lampu di lorong meredup, membuat bayangan Tante Sari tampak lebih besar, lebih menyeramkan. Ia menatap Tante Sari yang kini hanya beberapa langkah darinya. Wajah itu yang dulu penuh tawa, kini seperti topeng kematian. Raka mencoba merangkak mundur, tapi tubuhnya tak patuh. Ini gak nyata, pikirnya, menutup mata, berharap semua ini hanya mimpi. Tapi suara Tante Sari kembali terdengar, dingin dan jelas. "Raka, jangan takut Raka," katanya, dan kata-kata itu membuat Raka membuka mata, menatap sosok yang kini berdiri tepat di depannya. Raka terduduk di lantai lorong, punggungnya menempel pada dinding yang dingin. Sosok Tante Sari berdiri di depannya, wajahnya pucat seperti kabut pagi, matanya hitam pekat tanpa kilau. Udara di sekitar terasa membeku, membuat nafas Raka tersengal. Ia ingin berlari, berteriak, atau setidaknya menutup mata, tapi tubuhnya seperti dipaku di tempat. "Tante, jangan," bisiknya. Suaranya hilang di tenggorokan. Gambar batu nisan yang dikirim bapaknya masih terbayang jelas, membuat setiap detik bersama sosok ini terasa seperti mimpi buruk. Tante Sari melangkah mendekat, gerakannya tak wajar, seperti melayang di atas lantai. Raka menutup mata, jantungnya berdetak kencang, menanti apa yang akan terjadi. Tiba-tiba suara lembut memecah keheningan. "Raka, jangan takut," kata Tante Sari, nadanya hangat, berbeda dari bisikan dingin sebelumnya. Raka membuka mata perlahan, terkejut melihat ekspresi Tante Sari berubah. Wajahnya masih pucat, tapi matanya kini memancarkan kelembutan, seperti Tante Sari yang dulu selalu menyanyikan lagu pengantar tidur. "Tante Sari gak bermaksud nakutin Raka," lanjutnya, suaranya penuh penyesalan. "Tante cuma mau pamit." Raka menelan ludah, tubuhnya masih gemetar, tapi rasa takutnya mulai memudar. Pamit? Tante kan udah," katanya, suaranya serak. Ia tak bisa menyelesaikan kalimat itu. Pikirannya masih menolak kenyataan bahwa Tante Sari sudah meninggal. Tante Sari tersenyum tipis, tapi kali ini senyumnya terasa tulus, seperti ibu yang menenangkan anaknya. "Iya Raka, Tante udah gak di sini lagi, tapi Tante harus ketemu Raka dulu sebelum pergi selamanya," katanya. Raka mengerutkan kening, mencoba memahami. "Tapi semalam itu apa?" "Suara gedoran kamar yang berantakan, Tante yang bikin?" tanyanya. Nadanya bercampur bingung dan takut. Tante Sari menggeleng pelan, wajahnya penuh penyesalan. "Bukan Tante, semalam ada 2 orang masuk rumah ini, pencuri. Tante tahu Raka di kamar sendirian, Bibi cuma mau jaga Raka. Makanya Tante usir mereka. Tapi cara Tante mungkin bikin Raka takut ya. Maaf ya Raka." Jelasnya, suaranya penuh kelembutan. Raka terdiam, mencerna kata-kata itu. Pencuri? Gumamnya. Teringat suara langkah berlari dan gedoran keras di pintu. Tiba-tiba semua mulai masuk akal. Tante Sari meski sudah tak ada, masih berusaha melindunginya, seperti dulu saat ia kecil dan tersesat di pasar. Air mata tiba-tiba mengalir di pipi Raka. Bukan karena takut, tapi karena campuran rasa sedih dan haru. "Tante, kenapa Tante masih peduli sama aku?" tanyanya. Suaranya pecah. Ia merasa bersalah, mengingat betapa sering ia merepotkan Tante Sari dulu. Tante Sari tersenyum lebih lebar. Wajahnya tampak lebih cerah meski tetap samar. "Tante, udah anggap Raka seperti kayak anak sendiri. Tante sayang sama Raka, sama keluarga ini. Makanya Tante harus pastiin Raka aman sebelum Tante pergi," katanya. "Tante minta maaf kalau bikin Raka takut ya. Mulai sekarang, jaga diri baik-baik ya. Jangan sembarangan pulang tanpa kabar lagi." Ada nada canda di suaranya, mengingatkan Raka pada Tante Sari yang dulu suka menggodanya. Raka mengangguk, air matanya jatuh ke lantai. Tubuhnya yang tadi lumpuh kini bisa bergerak lagi. Ia berdiri perlahan, menatap Tante Sari dengan penuh rasa sayang. "Aku juga minta maaf Tante, aku sering bikin Tante repot dulu. Bolak-balik minta dibikinin kue,
nyanyi lagu, ngedongengin. Aku kangen banget sama tante, katanya suaranya tersendat. Aku janji aku bakal doain tante setiap hari. Aku juga bakal ke makam tante, bawa bunga favorit tante. Ia teringat bunga mawar yang selalu Tante Sari taruh di meja makan. Tante Sari mengangguk, matanya berkaca-kaca. Raka tahu itu mungkin hanya ilusi. Terima kasih Raka, tante tenang sekarang. Doain tante ya, katanya. Suaranya semakin samar, sosoknya mulai memudar, seperti kabut yang tersapu angin. Raka ingin meraihnya, tapi ia tahu itu tak mungkin. Selamat jalan tante, bisiknya menatap Tante Sari yang tersenyum damai sebelum menghilang sepenuhnya. Lorong kembali terang, hawa dingin lenyap. Tapi Raka merasa hatinya penuh dengan perasaan campur aduk, sedih, lega, dan rasa syukur. Ia terduduk di tangga, menatap lantai, mencoba mencerna apa yang baru terjadi. Kenangan bersama Tante Sari berputar di pikirannya. Saat ia mengajarinya membuat layang-layang, menyanyikan lagu daerah, atau memarahinya dengan lembut saat ia lupa mencuci piring. Tante benar-benar sayang sama aku, gumamnya, menyeka air mata. Tapi di tengah kesedihan, ia merasa damai. Yakin Tante Sari kini tenang di sana. Tak lama suara deru mobil terdengar dari luar. Raka bangkit, berlari ke pintu depan. Pak Wawan dan Bu Wawan turun dari mobil. Wajah mereka penuh kecemasan. Raka, seru Bu Wawan, berlari memeluknya erat. Kamu udah apa-apa kan? Bapak bilang kamu ketemu Tante Sari, katanya. Suaranya gemetar. Pak Wawan berdiri di samping, tangannya memegang bahu Raka, memeriksanya dari ujung kepala sampai kaki. Kamu ndak luka kan? Tanyanya, nadanya penuh kekhawatiran. Aku baik-baik saja Bu, Pak, jawab Raka, meski suaranya masih lemah. Mereka masuk ke ruang tamu, duduk bersama di sofa. Raka menceritakan semuanya, keanehan Tante Sari, gangguan semalam, dan perpisahan tadi. Ia menunjukkan foto batu nisan yang dikirim bapaknya, matanya berkaca-kaca. Tante cuma mau pamit Bu, dia bilang dia ngejaga aku dari pencuri, katanya, suaranya penuh emosi. Bu Wawan memeluknya lagi. Air mata mengalir di pipinya. Tante Sari orang baik Raka. Dia selalu sayang sama kamu, sama keluarga kita, sama kita semua, katanya mengenang kebaikan Tante Sari. Pak Wawan mengangguk, wajahnya penuh penyesalan. Bapak ndak bilang soal Tante Sari karena kami takut kamu sedih Raka. Tapi sekarang kamu sudah tahu kan? Tante Sari selalu ada untukmu, bahkan setelah dia pergi, katanya. Suaranya lembut. Raka tersenyum kecil, merasa hangat di tengah kesedihan. Seminggu kemudian, Raka berdiri di depan makam Tante Sari di kampungnya, ditemani Pak Wawan dan ibunya. Makam itu sederhana, dengan batu nisan kecil dan tumpukan bunga melati yang Raka bawa. Ia berlutut, berdoa dalam hati kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, mengenang tawa Tante Sari, candaannya, dan kasih sayangnya. Tante, aku janji bakal jaga diri baik-baik. Terima kasih udah ngajarin aku banyak hal. Semoga Tuhan meninggikan derajat tante di sana. Bisiknya menyeka air mata. Angin bertiup pelan, membawa aroma melati, dan Raka merasa damai. Yakin Tante Sari mendengarnya. Raka kembali ke kos beberapa hari kemudian, membawa ketenangan tentang Tante Sari di hatinya. Ia mulai lebih menghargai keluarga, sering menelpon orang tuanya, dan tak lagi sembarangan pulang tanpa kabar. Pengalaman itu mengajarinya menghadapi ketakutan dengan keberanian, dan menghargai kasih sayang yang tak pernah pudar, bahkan di alam lain. Setiap malam ia berdoa untuk Tante Sari, tersenyum saat membayangkan wajahnya yang ceria. Selamat istirahat Tante, gumamnya menatap bintang-bintang. Merasa keluarganya dan Tante Sari selalu ada di hatinya. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Fakta Sejarah pamit, sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum.